Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Ketua Masjid Baitul Salam, Bapak Ibu, para orang tua saya, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Inilah kali pertama jatuh dari motor. Agak sesak sebenarnya dada karena tulang bahu geser seperti ini. Karena ini yang menopang tadi, tidak tahu bahwa di situ separuh belum diaspal. Tapi insya Allah kita lanjutkan sampai isyraq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 pilar dalam Islam ini. Artinya ada maratibuddin, 3 pilar susunan dari agama. Diambil hadisnya dari hadis Jibril ketika malaikat Jibril menyerupai manusia, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Lalu Nabi SAW kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil iman." Sampaikan kepadaku apa itu iman. Lalu Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'min wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Sedangkan iman, kalian percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, kalian percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Sedangkan yang ketiga ditanyakan lagi, "Akhbirni 'anil ihsan." Sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Kalau engkau tidak mampu, maka beribadahlah seolah-olah Allah yang mengawasi engkau. 3 inilah yang menjadi pilar dalam Islam, pilar agama. Kalau kita kehilangan salah satu di antara 3 pilar ini, maka sejatinya kita tidak beragama. Pilar pertama Islam, para ulama menerjemahkannya sebagai syariat. Yang kedua adalah iman, diterjemahkan para ulama sebagai akidah. Yang ketiga ihsan, diterjemahkan para ulama sebagai tasawuf dan akhlak. Akidah mayoritas umat Islam di dunia sebagaimana disebutkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar Al-Imam Muhammad Ahmad Al-Tayyib, akidah umat Islam di dunia mayoritas 90% adalah berakidah
Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini merupakan salah satu imam yang hidup di generasi salaf. Karena salaf itu tidak lain adalah orang yang hidup 3 abad pertama Hijriah. Kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik masa adalah masaku, summal ladzina yalunahum, kemudian 1 abad setelah itu, summal ladzina yalunahum, kemudian 1 abad setelah itu. 3 abad pertama Hijriah, yang hidup 3 abad pertama Hijriah disebut dengan salaf. Akidah Asy'ari ini lebih menggunakan metode tafwid dan ta'wil. Tafwid itu tidak lain adalah menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat-ayat mutasyabihat yang bicara tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, semuanya itu ditafwidkan, diserahkan maknanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu maknanya. Metode satu lagi yang dipakai beliau yaitu ta'wil. Ta'wil itu kata para ulama sarful ma'na al-lafzi ila al-ma'na alladhi yaliqu bihi, memindahkan makna yang zahir kepada makna yang lebih tepat, kepada makna yang lebih layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ta'wil. Sebagian kawan-kawan kita yang dari Salafi mungkin tidak sepakat dengan takwil, dan itu sah-sah saja. Tapi orang yang mentakwilkan itu kan pakai dalil juga. Yang melakukan takwil itu berdalil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Tapi ayat itu kan belum titik sampai di situ. Warasikhuna fil ilmi, dan ar-rasikhun fil ilmi itu adalah para ulama. Para ulama pun punya hak untuk mentakwil, sebagaimana Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa khusus, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, pahamkan Abdullah bin Abbas tentang agama dan ajarkan dia ta'wil. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ini yang sering diperdebatkan di sosial media. Allah bersemayam di arsy, sebagian menafsirkan demikian dari kawan-kawan kita Salafi. Itu sah-sah saja. Tapi yang lebih selamat adalah kita menggunakan metode ta'wil dan tafwid. Tafwid, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berarti maknanya hanya Allah yang tahu. Satu lagi di ta'wil, bahwa istawa maknanya Allah berkuasa. Istaula, Allah berkuasa. Karena arsy ini adalah makhluk. Bagaimana mungkin Allah menempati suatu ruang? Sebab yang menempati suatu ruang adalah makhluk. Yang menempati suatu arah adalah makhluk. Bagaimana mungkin Allah menempati suatu ruang? Karena arsy adalah makhluk, sedangkan yang menciptakannya Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Duluan arsy atau duluan Allah? Kata Imam Al-Jurjani bertanya kepada orang untuk membantah bahwa Allah bersemayam di atas langit. Kalau seandainya duluan arsy, berarti Allah adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru bersemayam di atas? Bagaimana sesuatu yang baru menciptakan segala sesuatu? Yang satu lagi, ada yang mengatakan, apakah Allah itu duluan mana? Allah atau arsy? Kalau seandainya duluan Allah, kemudian arsy datang mengatakan, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, sebab Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Beriman kepada arsy wajib, akan tetapi meyakini Allah bersemayam di atas arsy itu yang dipermasalahkan para ulama. Orang yang melarang takwil ini ternyata sesekali mentakwil
Ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu kalau seandainya tidak ditakwilkan Bapak Ibu, kacau. Karena ma'iyah, kebersamaan zat itu yang membahayakan. Karena kalau seandainya kita memahami bahwa zat Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Kalau seandainya kita di masjid, Allah di masjid. Kita di dapur, Allah di dapur. Kita di pasar, Allah di pasar. Maka para ulama mentakwil yang dimaksud ma'iyah di situ tidak lain adalah ilmu Allah, ilmunya Allah, bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah itu senantiasa mengawasi kita. Itu makna bahwa dia senantiasa bersama kita. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka. Nahnu di situ kalau seandainya ditakwilkan, kalau seandainya dipahami secara zahir, zat Allah itu lebih dekat daripada urat leher mereka, maka maknanya akan rancu. Makanya sebagian orang yang melarang mentakwil ayat ini, Syekh Mustafa Al-Adawi ulama Salafi di Mesir mentakwil juga ternyata bahwa yang dimaknai dengan nahnu situ adalah malaikatuna, malaikat kami, kata Allah, yang lebih dekat dengan mereka. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ingin baik dalam pemahaman ayat-ayat mutasyabihat, hendaknya mentakwilkan, karena itu lebih selamat. Ada yang berdalil bahwa Allah ini berada di langit dengan dalil Isra dan Mi'raj. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal maksud dari Mi'raj itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat zat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Karena riwayat jumhur para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau Mi'raj? Kata Rasulullah, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana mungkin aku bisa melihat zat Rabbku? Oleh sebab itu, Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha adalah tempat mukalamah. Mukalamah di situ maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Jadi langit itu adalah tempat berbicara dengan Allah. Sebagaimana kalau seandainya orang berdalil bahwa Mi'rajnya Nabi ke Sidratul Muntaha menandakan Allah di langit, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam yang bertaharus 40 malam di Bukit Tursina lalu bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa diberi gelar Kalimullah karena dia bisa bicara dengan Allah. Apakah Allah juga berada di gunung? Apakah Allah juga berada di bukit? Oleh sebab itu yang selamat adalah kita mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang berdalil bahwa tangan para dai menunjuk ke atas, itu bukti bahwa Allah berada di langit. Sebagai fitrah manusia mengakui bahwa Allah di langit. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apakah maknanya tangan diangkat-angkat lebih baik daripada tangan diletakkan di bawah? Maka ditakwil para ulama, maksudnya adalah memberi lebih baik daripada meminta. Imam Bukhari juga mentakwil wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu kalau seandainya dimaknai secara zahir, datanglah Allah dengan malaikat-malaikatnya sejajar bersaf-saf berbaris-baris turun ke muka bumi. Maka Imam Bukhari mentakwil wa jaa thawabu rabbika, yang turun ke muka bumi itu adalah thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah yang turun ke langit. Coba bayangkan Bapak Ibu betapa Allah itu maha agung, tapi kalau seandainya
Imam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah punya dua mata. Padahal tidak ada satupun dalil yang mengatakan Allah punya dua mata. Karena dalam ayat Quran itu walitusna'a ala aini. Ain mufrad satu mata. Fa innaka bi a'yunina, ayat lain jamak banyak mata. Bi a'yun, a'yun dengan ain, tidak ada yang menyebutkan ainan. Oleh sebab itu para ulama mentakwilkan makna ain di situ adalah al-hifz wa ri'ayah, pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab dalam akidah Asy'ari ada sifat wajib bagi Allah, yaitu mukhalafatuhu lil khawadith. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kullu ma khatara bi balik fa Allahu bi khilafi dzalik. Setiap yang kalian pikirkan tentang zat Allah, maka Allah berbeda dengan apa yang terbesit di pikiran engkau. Itu kata para ulama. Makanya kita disuruh untuk tafakkaru fi khalqillah, fikirkan makhluk-makhluk Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan pikirkan zat-zatnya, jangan pikirkan bagaimana zatnya. Sebab orang yang memikirkan bagaimana zatnya, bagaimana bentuknya, maka dia bisa jatuh kepada akidah tajsim, menjasmanikan Allah, atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua tentang Islam. Islam diterjemahkan sebagai syariat. Syariat tidak lain adalah kita mesti harus bermazhab. Karena ciri-ciri orang yang mengikuti Ahlussunnah adalah dia mesti harus bermazhab. Apa bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui perantara para ulama? Susah. Tak bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu melalui perantara para ulama. Sedangkan yang mengumpulkan Sunnah adalah seorang ulama. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Mereka juga para ulama yang mengumpulkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mengikuti para ulama, karena yang memerintahkan adalah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlul ilmi, tanya para ulama ketika kalian tidak mengerti, ketika kalian tidak tahu. Mazhab itu yang masyhur 4. Mazhab Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Mazhab Imam Malik bin Anas wafat 149, wafat 179 Hijriah. Mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian yang terakhir mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 241 Hijriah. 4 ini yang terkenal, yang diakui oleh para ulama. Apakah hanya ada 4 saja? Banyak. Ada mazhab Imam Lais bin Sa'ad, ada mazhab Imam Hasan al-Basri, ada mazhab Imam Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Ibnu Khuzaimah, ada mazhab Zaid, ada mazhab Ja'far Shadiq, ada mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi selain daripada 4 mazhab ini tidak dikhidmahkan oleh murid-muridnya, tidak diriwayatkan, tidak dituliskan oleh murid-muridnya, sehingga dikhawatirkan banyak yang dipalsukan oleh pengikut-pengikutnya. Di antaranya mazhab Ja'far dan mazhab Zaid, mazhabnya Ahlul Bait, yang banyak ditipu, yang banyak dipalsukan oleh orang-orang Syiah. Sebab orang-orang Syiah ini seenaknya saja kalau seandainya menisbatkan sesuatu kepada Imam Ja'far Shadiq. Kata orang Syiah, salat itu wajib menggunakan turbah, dan itu pendapat Imam Ja'far Shadiq. Turbah adalah batu yang terbuat dari tanah Karbala. Tanah Karbala itu tidak lain adalah tempat syahidnya Sayyidina Husain, tempat terpenggalnya kepala Sayyidina Husain. Maka hendaknya sujud di atas batu. Itu orang Syiah. Tapi orang Syiah ini punya mazhab, punya keyakinan la dina liman la taqiyyata lah. Tidak beragama orang yang tidak berdusta, menyembunyikan dirinya. Kalau dia sholat di masjid, dia tak pakai turbah. Tapi kalau dia sholat di rumah,
Asyura, tanggal 10 Muharram itu menepuh-nepuh dada, menangis-nangis karena 10 Muharram Asyura adalah wafatnya Sayyidina Husain. Kalau kita puasa di tanggal 10 Muharram itu tidak lain adalah mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi itu sampai di kota Madinah. Ketika beliau sampai di kota Madinah, qala al-Yahud, beliau melihat orang-orang Yahudi tasum puasa. Fasa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ta'malu hadza. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa hari ini? Orang Yahudi di Madinah menjawab, hadza yaumun salih. Ini hari yang baik. Hadza yaum najjallahu Musa min aduwwihim. Hari ini hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuhnya, yaitu diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasammahu Musa syukrun lahu. Lalu Musa berpuasa itu adalah atas kesyukurannya karena dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Yahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami yang lebih layak atas Musa daripada kalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kewajiban yang sama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasumu ta'ziman lahu, kami berpuasa tidak lain adalah untuk mengagungkan hari di mana Nabi Musa juga diselamatkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap mensunnahkan untuk kita menyelisihi orang Yahudi, khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi. Bagaimana caranya? Puasa tanggal 9, yaitu Tasu'a, kemana sudah kita laksanakan. Tasu'a tanggal 9, ataupun mau berpuasa pada hari ini juga boleh untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi berazam, kalau tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa Tasu'a 9 Muharram. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain, beliau dijemput lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan dalam hadis, la in baqitu fi qabilin la asumanna, kalau tahun depan aku ini masih diizinkan hidup, aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Wa istaraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna 'ala fir'aun wa antum tanzurun. Ingatlah wahai orang-orang Yahudi ketika lautan kami belah, laut merah. Kemudian ketika Musa sudah sampai ujung, Fir'aun masih di tengah, Allah tutup kembali laut merah dan Allah tenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Allah tenggelamkan sebab Fir'aun sombong di hadapan Allah. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Kemudian Allah mengutuhkan jasad Fir'aun. Dijelaskan dalam Quran, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami utuhkan jasad engkau wahai Fir'aun supaya jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah engkau, supaya jangan sampai ada di antara kalian yang sombong. Sombong bapak. Fir'aun membuat 7 piramid, 3 yang besar, 4 yang kecil. Masuk harus dalam kondisi nunduk, rukuk. Saya pernah masuk yang ukuran besar, bayar dulu 20 pon. Sekarang bayar 150 pon, sekitar 130 ribu. Masuk dalam kondisi bungkuk, rukuk. Sengaja dikonsep oleh Fir'aun dan menterinya Haman supaya orang tidak saja sujud kepada Fir'aun saat dia hidup, saat dia mati pun orang sujud kepada dia. Oleh sebab itu pemerintah memindahkan jasadnya ke museum. Itu pun masuk mesti harus membayar 200 pon bagi wisatawan, sekitar 150 ribu. Bagi mahasiswa yang punya kartu mahasiswa, bayar setengahnya saja. Apa kata Ustaz Somad? Kemarin Ustaz Somad kan di sini. Apa kata Ustaz Somad?
pun disahkan orang. Sebab apa? Masuk melihat jasad dia mesti bayar. Itu pun tak boleh bawa HP. Dikumpulkan oleh petugas, kumpulkan HP. Kalau boleh bawa HP, tentu kita selfie. Selfie sama Fir'aun. Kita bikin video. Ini adalah orang yang jabbar, sombong, membusungkan diri di hadapan Allah. Sekarang mati terbujurkan. Siapa yang berani sombong di hadapan Allah? Pada hari kiamat nanti semuanya akan mati, malaikat pun mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dijelaskan, Al-kibriya'u libasi, Al-kibriya'u lidani. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Kalian manusia tak pantas untuk sombong. Pakaian Allah jangan kalian pakai kebesaran. Pakaian di sini maknanya tidak lain adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata, Limanil mulkul yaum. Siapa penguasa pada hari ini? Tak ada satu pun yang bisa menjawab, karena semua mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa selamat berdasarkan syafaat dari baginda Nabi SAW yang merupakan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Muharram itu peristiwanya banyak. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api juga sebelum Muharram. Ya nana, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau selamat pada Nabi Ibrahim, jadilah engkau dingin. Diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus juga pada tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh dari bahtera banjir pada tanggal 10 Muharram. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Diampunkannya Nabi Adam alaihissalam juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam punya istighfar khusus, namanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada tanggal 10 Muharram diampunkan Nabi Adam alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Oleh sebab itu perbanyak istighfar, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu maksum, terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa, tapi beliau salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Beliau sujud dicubit oleh Aisyah. Selesai salat, Rasulullah bertanya, kenapa engkau cubit aku, wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku kira engkau telah meninggalkan kami, wahai Rasulullah. Saking lama sujud baginda Nabi, salat sampai kaki beliau bengkak. Kita pun bengkak juga, tapi asal kurang. Kemudian Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini, wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah jamin dosa yang telah lalu dan yang akan datang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau terjaga dari kesalahan. Lalu Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan? Rasulullah Ibu dijamin ampunan, tapi istighfarnya sehari semalam lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, tidaklah aku istighfar sehari semalam kecuali lebih dari 70 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berguguran dosa-dosa kecil kita dengan istighfar. Termasuk ketika kita melaksanakan kemarin puasa Asyura, berguguran semua dosa-dosa kecil kita. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, siyamu yaumi Asyura, puasa pada tanggal 10 Asyura, yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyata. Dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, tapi yang dihapuskan dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar mesti harus bertaubat kepada Allah. Pendapat Syiah
yang menisbatkan kepada Imam Ja'far Shadiq yang lain adalah sunnahnya nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah 2-3 hari tanpa saksi, tanpa wali, lalu setelah puas tinggalkan. Saya pernah membawa jamaah umrah dari Bogor. Mereka yang cerita bahwa orang Syiah di Saudi Arabia itu ketika musim haji dan musim panas, lalu mereka meninggalkan Saudi Arabia untuk mencari suasana yang baru, maka mereka pergi ke puncak Bogor. Yang lebih membingungkan hati adalah ketika orang-orang Arab yang Syiah itu melakukan nikah kontrak dengan perempuan yang ada di puncak Bogor, bapaknya yang jaga di pintu. Jadi bapaknya yang menjual anaknya ke orang-orang Syiah yang datang dari Iran, yang datang dari Saudi Arabia. Pendapat mazhab yang lain ini kenapa banyak yang tidak muktabar? Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menulis kitab Ar-Raddu 'ala man ittaba'a ghayra al-madhahib al-arba'ah, bantahan kepada orang yang mengikuti selain daripada 4 mazhab. Karena mazhab yang lain ini banyak yang menyelisihi ijma', menyelisihi konsensus, menyelisihi mayoritas pendapat para ulama. Contohnya mazhab As-Zahiri, ketika semua sepakat bahwa memegang mushaf mesti dalam kondisi berwudu, karena jelas dalilnya la yamassuhu illa mutahharun, tak boleh ada yang memegangnya kecuali orang dalam kondisi berwudu sudah suci. Tapi kalau Zahiri mengatakan tak mesti harus dalam kondisi bersuci. Pendapat dia yang lain, al-istighnaq fi nahari Ramadan la yubtilu shaum walakin alaihi ithmun. Melakukan onani, melakukan onani di siang Ramadan tidak membatalkan puasa, tapi dia mendapatkan dosa saja. Dia boleh untuk melanjutkan puasanya sampai waktu maghrib, dan ini pun menyelisihi ijma', menyelisihi pendapat para ulama. Kemudian apalagi yang pendapat Daud Zahiri yang menyelisihi para ulama? Memang kalau baca kitab pendapat-pendapat Zahiri ini kita senyum-senyum sendiri, karena banyak yang memang agak nyeleneh sedikit. Pendapat dia ketika khutbah, kalau mayoritas ulama mengatakan hanya boleh saat melamar itu melihat wajah dan telapak tangan, kalau Imam Daud Zahiri ini berpendapat bahwa boleh melihat seutuhnya sesuai dengan hadis Nabi, famzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Artinya boleh melihat seutuhnya. Kalau tak cocok, tak jadi. Alhamdulillah. Ini pendapat salah satu mazhab juga, tapi dia banyak menyelisihi para ulama. Oleh sebab itu yang muqtadar, pendapat yang diakui para ulama adalah tidak lain merupakan 4 mazhab. Kalau kita mengikuti mazhab ini atau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tentu tidak menipu. Ketika kita bermazhab ini, sejatinya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi melalui perantara guru, melalui perantara para ulama, karena mereka pun berijtihad berdasarkan dalil. Sekelas Imam Abdullah Ibn Baz, mufti yang ada di Saudi Arabia, beliau pun mengakui beliau bermazhab Hambali, tapi murid-muridnya banyak yang mengakui tak perlu bermazhab, tak perlu bermazhab. Mana bukti mereka berdalil, mengeluarkan ijtihad itu dengan dalil? Ketika kita bicara tentang qunut, perselisihan qunut antara tidak qunut dengan qunut, masing-masing ulama itu berdalil, dan dalilnya sama. Dulu Nabi pernah mengirim sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke beberapa kaum. Sahabat-sahabat itu dibunuh oleh kaum-kaum tersebut. Lalu Nabi mendoakan dalam doa qunutnya dengan dicampur dengan ditambah doa laknat kepada kaum tersebut. Allahumma an Bani Li'lan wa Zakwan wa Usayyah.
Ridwan dan Bani Usayyah, karena mereka telah membunuh sahabat-sahabatku. Kemudian dalam hadis riwayat Anas bin Malik, summa tarakahu, lalu Nabi meninggalkannya. Inilah yang menjadi penyebab ikhtilaf para ulama. Jangan di sini Nabi meninggalkan kunutnya atau meninggalkan doa laknatnya setelah 30 hari membaca kunut nazilah. Maka menurut mazhab Ahmad bin Hanbal dan mazhab Imam Abu Hanifah, Nabi meninggalkan kunutnya sehingga sampai beliau wafat beliau tak berkunut lagi. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, Nabi meninggalkannya doa laknatnya, sedangkan beliau masih berkunut sampai akhir hayatnya. Itu perbedaan antara kunut dengan tidak kunut. Perbedaan kunut Syafi'i dan Maliki adalah kunutnya Imam Malik selesai membaca surat dalam salat. Contohnya, minal jinnati wan nas, Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait. Kalau dalam mazhab Syafi'i adalah setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Baru Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait. Masing-masing dengan dalil. Masalah kurban, perbedaan ulama juga pakai dalil. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kurban hukumnya wajib. Maka kawan-kawan kami yang asli dari India, Turki, Pakistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, semua yang ujungnya tan kecuali Kalimantan, itu mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab mereka kurban hukumnya wajib. Dalilnya man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Itu dalil bahwa kurban hukumnya wajib. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i kurban hukumnya sunnah muakkadah. Beliau juga pakai dalil, thalathun hunna 'alayya fara'idu wa hunna lakum tatawwu'. 3 yang bagi wajib, bagi kalian hanya sunnah. Jadi yang wajib hanya bagi Nabi, bagi kalian hanya sunnah kata Nabi. Apa itu? Al-witru, salat malam. Salat malam itu adalah wajib bagi Nabi, maka Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam. Jadi ada kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua an-nahru berkurban. Yang ketiga adalah salatul duha. 3 yang wajib bagi Nabi, bagi umatnya hanya sunnah saja. Kemudian kalau orang menikahi lebih daripada 4, di Jawa banyak, mungkin di Riau ada. Kiai-kiai Jawa itu ada yang istrinya sampai 9. Karena dalam riwayat istri Nabi 9, riwayat lain mengatakan 11. Mereka katanya ingin ikut Nabi. Nabi istrinya 9. Kalau mau ikut Nabi, ikut semua. Karena Nabi SAW itu punya kebiasaan lainnya yang disebut dengan khususiyah, kekhususan. Nabi itu punya kebiasaan puasa wisal. Puasa wisal itu saat Ramadan. Saatnya berbuka, Nabi tak buka. Nabi bukanya waktu sahur. Sanggup tak ikut Nabi semua. Nabi sholat malam itu wajib. Kalau sholat malam itu wajib bagi kita, sanggup tak boleh. Orang sholat subuh udah banyak yang tinggal jam 8 bangun. Kalau bangun jam 8, diqadha jam 8. Sebab orang yang tertidur itu rufi'al qalam. Dalam hadis tak dicatat malaikat. Malaikat itu mengangkat penanya tak mencatat dosa orang kepada 3 orang. Siapa mereka? Ani naim hatta yastayqiza, yang tidur sampai terbangun. Jadi kalau seandainya waktu zuhur tertidur, waktu asar qadha, diganti sholatnya karena tak dicatat malaikat. Kemudian an-shabi hatta yahtalima, kepada anak kecil bayi sampai dia balik, sampai dia mimpi, tak akan dicatat dosa. Wa 'anil majnun hatta ya'qila, dan kepada orang gila sampai dia berakal kembali.
Itulah untungnya menjadi orang gila. Sebab dosanya tidak dicatat oleh Allah. 2023 ini belum lagi, 2024 nanti baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kebiasaan, apa khususiyah bagi nabi yang lain? Khususiyah yang lainnya, nabi menikah tanpa tidak wajib pakai wali. Karena beliau menikah dengan Zainab istrinya tidak pakai wali. Dan ini kekhususan bagi nabi. Karena kita tak sanggup mengerjakan semua apa yang dikerjakan oleh nabi, termasuk salat malam. Oleh sebab itu inilah dalil mazhab Syafi'i, kurban hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau wajib tak sanggup, mungkin beberapa orang yang mungkin mereka tak bisa mengeluarkan hartanya untuk menunaikan ibadah kurban, maka mungkin mereka tak akan sanggup untuk membayarkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali bukti bahwa para ulama berijtihad berdasarkan dalil. Kita mazhab kita Syafi'i, keutamaan mazhab Syafi'i tidak lain adalah beliau jumpa dengan imam-imam mazhab yang lain. Walaupun tak jumpa dengan Imam Abu Hanifah karena beliau lahir saat Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, tapi beliau jumpa dengan murid-muridnya di Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i jumpa dengan Imam Malik karena gurunya, jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal karena muridnya, jumpa dengan semuanya. Kemudian Imam Syafi'i ini adalah mengkombinasikan antara nas dengan akal. Beliau mengkombinasikan antara dalil dan akal. Kemudian Imam Syafi'i ini aksarhum ihtiyatan, yang paling hati-hati dalam mengeluarkan ijtihad. Contohnya, apa hukum suami dan istri bersentuhan, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Menurut mazhab Imam Maliki, tak membatalkan wudhu kalau tak bersyahwat, tapi wudhunya mesti ikut wudhu Imam Malik. Wudhunya Imam Malik kepala dan telinga jadi satu. Contoh, ke belakang, ke depan, langsung ke telinga. Ini kan boleh kita pakai kalau seandainya sedang dalam kondisi umrah atau sedang dalam kondisi haji. Sebab kalau kita pakai mazhab Syafi'i, nanti selesai kita tawaf, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Karena untuk bersentuhan dengan lawan jenis itu luar biasa, bisa kita mengelakkan ketika kita dalam kondisi di Masjidil Haram. Tapi sa'i tidak mesti dalam kondisi wudhu, sebab sa'i bukan bagian dari sholat, tawaf bagian dari sholat. At-tawaf minas sholat, kata Nabi, tawaf itu bagian dari sholat. Sakit Bapak Ibu memang. Mudah-mudahan ada yang bisa menunjukkan di mana tukang urut di sini. Ada. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam dah berapa menit lagi? 7 menit, 8 menit lagi ya. Oh boleh, insyaallah kita coba 2 menit lagi kita tutup. Kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mau bersyahwat tak membatalkan dulu. Sebab makna aula mas'ulun nisa dalam mazhab Imam Hanafi tidak lain merupakan al-jima'. Suami mendatangi istrinya baru batal. Kalau ada bersentuhan tak batal. Menurut mazhab Syafi'i, bersyahwat tidak bersyahwat tetap membatalkan wudu kalau bila haid tanpa perantara. Kalau pakai perantara tak batal. Ibu pakai mukena menyentuh suami tidak batal, atau pakai sarung tangan tidak membatalkan wudu. Itulah beberapa mazhab yang terkenal. Boleh atau tidak kita mencampur adukkan mazhab dalam suatu ibadah? Itu nanti mungkin dalam tanya jawab. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Kita lanjut pilar ketiga. Pilar ketiga tidak lain adalah tasawuf dan akhlak. Bahkan para ulama mengatakan la dina liman la akhlaq lahu. Tak beragama orang yang tidak punya akhlak. Sebab akhlak ini adalah pilar agama. Nabi ditanya, "Madin ya Rasulullah, apa agama wahai Rasulullah?" 3 kali Nabi tanya. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq
tidak lain adalah terikat dengan zikir dan fikir. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir, fikir itu ciri-ciri daripada tasawuf. Tidak wajib untuk ikut tarekat. Tarekat itu tidak lain adalah salah satu jalan saja supaya istiqamah dalam berzikir. Ada mursyid, ada saik, ada guru, ada murid. Guru mengijazahkan ini zikir ya, baca setiap pagi dan petang dibaca. Terkadang Bapak Ibu lebih hebat daripada kami. Kami kadang cuma tahu teorinya, tapi Ibu sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Emak saya baca Wirid Ghazali, dia tanya apa maknanya, apa maknanya, apa maknanya. Tapi dibaca yang sampai 1000, sampai 100, 1000 sekian banyak itu. Kita yang ustaz-ustaz ini kadang kita pun tak mengamalkan itu. Zikir pun kadang-kadang itu yang jadi masalah. Sedangkan Bapak Ibu lebih hebat daripada kami. Ustaz ini kadang dia ceramah, mari bersedekah. Yang diceramah itu lebih hebat sedekahnya daripada yang berceramah tadi. Oleh sebab itu, zikir, fikir itu ciri-ciri daripada tasawuf. Jadi tidak wajib masuk tarekat. Tarekat itu hanya jalan untuk istiqamah dalam berzikir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.